Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pemirsa Penais Zawa, ya alhamdulillah jumpa lagi hari ini di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ya telah hadir bersama saya di sini ada Bang Ustadz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ustadz. Bang Ustadz Dedi dari mana ini? Dari KUA mana? Saya dari KUA Gambir dengan tagline datang bahagia, pulang bahagia, dakwah dan doa sampai ke langit. Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya Bang Ustadz Dedi ini fresh banget nih ya. Wah, hari ini. iya ya. dong, kita harus semangat sebagai ASN. Kena macet-macetan nggak Bang Ustadz Dedi? Oh, alhamdulillah kemarin macet. Itu ulang tahun Bayangkara. Selamat ulang tahun. Oh iya, iya. Bapak Kapolri. Luar biasa kemarin, meriah sekali sangat acaranya. meriah, luar biasa ya. Begini nih Bang Ustadz Dedi, Ya. kita ini saya hampir seminggu ini saya lihat nih berita kayaknya rame banget di media sosial di Bang Ustadz, pasti. ya kan? Ini lagi marak apa itu namanya judi online Bang Ustadz. Nah, judi online ini kan di Indonesia katanya ini menjadi peringkat pertama. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih ya. Nah, gimana nih kita harus menyikapi hal-hal seperti ini nih Bang Ustadz Dedi, dan juga mungkin ada pandangan sedikit nih dari Bang Ustadz Dedi mengenai judi online ini. Silakan Bang Ustadz. Ya. Siap. Bang Tajudin. Siap. Di era digital yang sangat canggih ini, semua bisa diakses. Apa saja bisa kita akses. Apalagi namanya orang Indonesia selalu butuh hiburan. Ketika di media sosial disuguhkan hiburan yang diselimuti dengan yang mereka tidak tahu. Mungkin kadang orang mainkan saja permainan itu, padahal di situ ada judi online yang orang-orang tidak sadari. Dan dampak destruktif, dampak yang dapat menghancurkan akibat judi online ini pada diri sendiri dan pada masyarakat. Makanya ya kita harus menghindarinya. Di mana dalam surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amali syaiton fajtanibuhu lalakum tuflihun. Jadi Allah sendiri sudah melarang dan diingatkan untuk orang-orang beriman bahwasannya khamr, maisir, judi, minuman keras, judi, lalu ansab sesuatu yang untuk sesajen gitu, dan juga azlam. Azlam itu adalah pengundian diri dari anak panah atau apa, sebenarnya itu sebagai tafsiran saja. Bisa diundi dengan seperti ramalan-ramalan. Itu tidak boleh. Itu rijsun, perbuatan keji. Rijsun min amali syaitan. Rijsun dari amal-amal syaitan. Makanya pajitanibu kata Allah. Hindarilah, jauhilah. La'alakum tuflihun. Kalau kita jauhi, maka kita akan beruntung. Kalau judi kan kita nggak akan beruntung, hilang semuanya. Bahaya sekali nih. Nah, artinya nih sebenarnya udah jelas nih Bang Ustadz ya. Di Al-Quran tuh sudah disampaikan kan. Betul. Gitu. Ya kan, cuman nih rata-rata nih mayoritas masyarakat kita ini kurang peduli gitu. Dan dia cuek karena mungkin dilihat nih lagi musim ya kan, ikut-ikutan mungkin. Ada juga dia ikut-ikutan nih. Atau bisa juga ketika permainan itu ada dibuat sengaja, orang Indonesia banyak yang awam. Sampai daerah-daerah itu banyak yang awam, orang-orang awam, sehingga ketika dia bermain permainan itu dia tidak sadar bahwasanya di situ dia terjebak dengan judi online. Kayak semacam jebakan lah. Jebakan. Ya, gitu ya. Makanya kita harus hati-hati dengan media sosial yang sekarang di era yang canggih ini. Kita bisa terjebak. Jangankan cuma judi online, gara-gara judi akhirnya ada hutang online ya, namanya ya. Pinjol, pinjaman online, akhirnya terjebak di situ. Makanya banyak sekali dampak-dampak yang terjadi di masyarakat. Iya. Gitu Bang Ustadz. Nah, makanya ini saya juga bingung nih ya Bang Ustadz Dedi, perputaran uang ini sampai kemarin saya lihat berita itu 371 triliun. Di negara kita doang nih, Indonesia. Masya Allah. Itu kalau beli cendol bisa berapa gerobak? Bener banget kalau kita ya. Iya. Nah, artinya kan kita juga harus mengingatkan nih untuk yang muda-muda. Ya. Kan biasanya kan gadget ini kan dari mulai anak-anak SMP juga udah main nih, betul. kan gitu.
Nah, sebenarnya dampak yang signifikan itu apa nih Bang Ustadz Dedi? Daripada permainan judi online? Ya otomatis kan kalau agama kan udah ngelarang nih. Nah, dampaknya apa sih? Yang terdekat dengan pekerjaan kita adalah, yang saya baru dengar kabarnya, ada ribuan perkawinan cerai di Cianjur. Masya Allah. Ribuan? Ribuan. Kan kesian itu. Gara-gara apa? Gara-gara judi online. Kan yang apa namanya, yang membahayakan itu judinya, satu lagi adalah janda-jandanya. Iya. Antum mau pos 2 apa pos 1 aja. Jadi ya harus dikantar sama kita sebagai penyuluh, Bang Ustadz. Oh gitu. Dikantar sama kita penyuluh untuk memberikan apa namanya, kampanye stop judi online. Edukasi ya. Edukasi, layanan masyarakat. Bahkan kalau perlu sebenarnya kita sebagai penyuluh bisa mengkampanyekan stop judi online ini ke kalangan pelajar, ke sekolah-sekolah, harusnya bisa masuk kita. Jadi semua lini bisa kita kampanyekan atau kita apa namanya, berikan layanan dari remaja, terus ya tingkat dewasa, bahkan kampus bisa kita masuki. Tidak hanya selalu di majlis-majlis taklim, tidak harus di masjid-masjid. Mungkin di tempat-tempat perkumpulan, dibikinnya banyak seminar-seminar tentang bahayanya judi online. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Karena ini dampaknya luar biasa. Bisa menghancurkan tatanan keluarga, bisa menghancurkan perekonomian keluarga, bisa menghancurkan tatanan kemasyarakatan. Bahkan yang membahayakan, Bang Ustadz, judi online ini berdampak pada kesehatan mental loh. Oh ya? Iya. Bisa begitu ya? Bisa, bahkan sampai ketika dia punya utang untuk melakukan judi online, dia tidak mampu membayar, bahkan sampai ada yang bunuh diri, Bang Ustadz. Masya Allah. Yang baru Bang Ustadz tahu apa tuh? Viral itu. Oh, yang katanya yang pertama kali. Suami istri tuh ya kan, apa namanya, ya aparat. Suaminya ini dia sering main judi katanya tuh. Ya kan pas ditanya, duit bonusnya nih kagak ada nih, habis gitu. Akhirnya mungkin si istrinya udah apa ya, ibarat bara api ini sudah mulai panas gitu kan. Udah capek dibilangin, ya ujung-ujungnya apa ya, Allah, apa dibakar tuh suami. Dibakar? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini saking keselnya kali ya. Ini sebenarnya juga masuk dalam layanan kita sebagai penyuluh. Apa? Maksudnya dalam memberikan misal binwin atau catin, itu dimasukkan bahwasannya pernikahan itu harus ada keterbukaan, Bang Ustadz. Benar. Ketika gaji kita harus istri tahu, istri juga harus tahu kondisi suami, kan begitu, keterbukaan. Nah, inilah yang gara-gara ketidakterbukaan itu menjadikan disharmoni dalam keluarga. Benar banget. Gitu, Bang Ustadz. Ya, artinya kan apa namanya, dari mulai iseng-iseng bermain, nyoba-nyoba, terus ketagihan, ya kan. Nah, lama-lama dia keterusan nih, ya kan. Candu. Ya, berarti hampir sama kayak narkoba juga dong berarti kan. Sama. Jadi kalau misalkan kita udah nyobain judi online, nanti keterusan ya, bisa kecanduan nanti lama-lama, ya kan. Iya, betul. Nah, ini kan merupakan juga suatu tugas yang utama nih bagi para penyuluh ya. Betul. Penyuluh kita ini kan para penyuluh ini kan tingkat yang paling ujung tombak lah. Ujung tombaknya Kementerian Agama yang berada di KUA kecamatan masing-masing kan gitu. Ya tadi sebenarnya Bang Ustadz ini juga udah jelasin ya kan, bahwa memang ini adalah tugas kita nih, turun mensosialisasikan ke lapangan, mengedukasi majelis salim, mengingatkan para pemuda-pemuda di sekitar di sekitar wilayah tersebut ya untuk jangan sampai terjerumus ke dalam permainan judi online. Janganlah, karena judi online itu merusak segalanya pokoknya. Ya seperti halnya Homer juga merusak sama. Nah, artinya apa, kayak Homer aja kan dikatakan Rasulullah kullu muskin khamrun wa kullu muskin haramun. Jadi Homer aja itu dapat merusak diri kita. Dikatakan Rasulullah itu haram Homer. Seperti halnya judi online, Homer itu bikin kecanduan. Pernah saya punya teman itu seorang preman di Pasar Rebo. Kita sebagai penyuluh kita kan bisa dekat ya, semua tatoan itu. Benar. Dia bilang, saya nggak bisa ninggalin Homer nih, gimana Ustadz? Sholat nggak sholat.
dengan sholat mungkin minumnya kita bisa berkurang nanti atau bisa hilang. Karena apa? Candu Ustaz, saya kebiasaan minum nih Ustaz. Nah, judi online itu kan senang bermain, dia terus dia akan canduan. Benar-benar. Makanya di stop. Kita harus menyetop ini. Ya sebenarnya tidak hanya di kalangan masyarakat saja, harusnya juga di kalangan elit. Ya kan bahaya juga kalau saya anggota DPR, kementerian, segala macam lah, aparat pemerintah ikut terlibat dalam judi online. Ini kan membahayakan itu. Artinya penyakit di negeri kita benar-benar kronis judi online ini. Ya, benar-benar. Se-Indonesia bayangkan. Yang Ustadz bilang tadi triliunan, kalau misalnya triliunan gitu mendingan bikin sekolah, jalan infrastruktur, segala macam. IKN lagi dibangun, Pak Jokowi nih ya enggak? Nah, IKN bisa dibangun kan lebih megah, cepat nih. Benar. Sebelum Pak Jokowi terakhir nih masa jabatannya. Nah, kita dikasih imban lagi baru nih sama Pak Jokowi sama Pak Gusmen nih. Buat apa? Buat memberikan layanan-layanan, mengedukasi tentang bahaya judi online. Kita bikin podcast, lalu kita bikin flyer, pergerakan kita itu harus bergerak cepat gitu tentang bahayanya judi online ini. Ya, artinya memang namanya judi online ini di Indonesia, mungkin terutama di negara kita sendiri ya, ini mungkin sudah mendarah daging kali ya Bang Ustadz ya. Sudah menjamur di mana-mana. Mungkin bukan kalangan orang tua aja, anak ABG pun mereka ikutan gitu kan. Bisa jadi. Bisa karena kan sekarang gampang nih, cuma pakai handphone tek udah ikut main. Selesai. Transfer duit pakai m-banking ya kan. Makanya saya bilang tadi, di era digital yang sangat canggih ini semua bisa diakses. Iya benar. Apa saja. Atau mau ngeliat Al-Qur'an ada di digital kita. Di handphone kita semua. Gampang. Nah, gimana nih menurut antum nih Bang Ustadz Dedi ya kan? Kira-kira antum ada nggak nih pesan untuk kira-kira peran dari pemerintah kita nih ya kan? Pemerintah kita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberantas judi online ini seperti apa, Bang Ustadz? Kira-kira ada apa nih? Pesannya atau apalah gitu kan? Silakan Bang Ustadz. Mungkin pesan sebagai pribadi lah saya sendiri gitu berpesan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar, harus banyak-banyak bersyukur, harus banyak-banyak tahu tentang Allah. Dikatakan dalam firman Al-Quran itu wa annahu wa agna wa akna. Jadi kita harus sadar bahwasannya Allah mengatakan wa annahu wa agna, dan sesungguhnya dia itu Allah yang kaya agna. Masya Allah. Wa akna, dan kecukupan. Allah itu memberikan kecukupan untuk kita. Apa saja Allah kasih. Cuma kitanya nggak sadar. Nggak bersyukur juga kali. Tidak bersyukur juga atas pemberian Allah. Merasa kurang. Ya kan? Akhirnya ikut judi online, ingin beruntung. Pada akhirnya buntung, bukan beruntung. Benar itu. Rumah habis, mobil habis, motor habis, keluarga berantakan. Jadi itu menyebabkan dampak destruktif, dampak yang menghancurkan dalam kehidupan kita. Maka sadari bahwasanya anugerah yang Allah berikan ini harus semua kita syukuri, seberapapun itu. Dan jauhi pastinya larangan-larangan Allah dan jalankan perintah-perintahnya. Kan udah jelas. Kita tujuan hidup kita nih di sini adalah apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Hidup kita cuma ibadah. Dunia ngejar-ngejar kita. Ingat ada sebuah pepatah yang sangat luar biasa yang saya ambil adalah dunia itu selalu mengkhianati para pemujanya. Namun akhirat dia tidak akan mengkhianati pengejarnya. Jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah akhirat sebenarnya. Nanti dunia akan ngejar-ngejar kita, akhirat kita kejar, dunia yang ngikutin kita. Benar. Bukan kita ngajarin yang sok-sok alim atau apa, bukan. Artinya ini benar penyadaran saja. Banyak-banyak bersyukur, Allah kasih berapapun itu, menerimalah apa yang Allah berikan. Benar. Sama satu lagi Ustaz, kita harus banyak ikhtiar. Ikhtiar itu yang akan menghasilkan dan memperbaiki kehidupan kita. Ya, berarti pada intinya adalah ya kita ini semua manusia ya kan
yang sudah dilahirkan ke bumi, ya kan semua tuh sudah ada rezekinya masing-masing. Betul. Kan gitu. Ditakar. Sudah digariskan, ya kan di Lauhul Mahfuz. Itu kan setiap manusia itu sudah memiliki rezeki masing-masing. Jadi kita jangan merasa kekurangan. Betul. Dan pasti Allah akan mencukupkan. Kan gitu. Betul, itu udah janji pasti. Allah, benar nggak, Bang Janji. Ustadz? Nah, jadi kalau misalkan memang manusia ini pada dasarnya yang suka mungkin mengikuti judi online, suka ikut-ikutan main judi online, dan Betul. mungkin mohon maaf ibadahnya dikurang, pendekatan dirinya kurang kepada Allah, kan begitu? Betul. Sehingga masuklah setan nih ngebisikin. Ikut tuh kayaknya seru ya, nih, ya kan, ya tuh, kan? setan tuh Iya, setan ngeselin emang. ngeselin setan itu ya. Jadi iseng dibisikin, kan ikut aja ikut judo enak tuh bisa dapat 20 juta, lu ngapain Iya. kerja capek-capek kan begitu? Iya, malah Bisikin setan. ada humor-humoran tuh. Iya. Pak Haji, anaknya main judi. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapinya menang. Alhamdulillah. Ih, gak gitu juga Iya, lah. nggak gitu juga. Yang namanya judi ya judi. Masa pakai alhamdulillah. Iya. Nah, jadi memang Gitu. apa namanya yang disampaikan Bang Ustadz Dedi hari ini cakep banget nih. Ya, artinya buat masukan kita juga nih Bang Ustadz. Kita Iya. juga kan saling mengisi, bukan berarti kita yang Iya, ada di sini nih betul. kita udah paling pinter, udah paling bener kan Enggak. gitu kagak. Ini buat mengingat Kita juga belajar, nih, belajar. untuk teman-teman kita yang masih Belajar, muda, betul. adik-adik kita ya kan, anak-anak cucu kita nanti ke depannya jangan sampai terjerumus. Makanya kita harapkan juga nih ke depannya mungkin apa namanya kita juga bisa lebih menguatkan lagi ya, kalau bisa apa namanya dari pemerintah juga turun tangan untuk memberantas apa namanya judi online ini, Bang Ustadz. Benar Iya, nggak? betul. Ya karena kan itu namanya komunikasi kan semua kan kita bisa tinggal stop aja tuh bisa tuh. Bisa, kan begitu. bisa. Ya kan? Kalau apa namanya artinya pemerintah pusat kita ikut turun tangan memberantas yang namanya judi online. Iya. Nah, mungkin ada pesan terakhir nih dari Bang Ustadz Dedi untuk kita semua deh, ya kan, untuk Ya, adik-adik kita ke pesannya depannya kan pesannya gitu. nggak usah yang panjang-panjang. Cukup yang dari Al-Qur'an aja. Pajtanibuhu. Pajtanibuhu, hindari. Jangan lakukan, udah tinggalkan saja. La'alakum tuflihun. Kata Allah tuh, kelak kamu akan beruntung kalau kita tinggalin itu, kita akan beruntung. Iya, iya. Kita akan beruntung pasti itu. Udah Jelas janji banget, Allah itu. janji ya, tet gitu, Iya, kata segala pajtanibuhu pokoknya. Hindari ya, maka hindarilah, maka jauhilah, maka kita akan beruntung. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, Bang baik, Ustadz. baik. Baik, apa namanya, Sahabat. pemirsa, sahabat Penezawa. Ya hari ini kita sudah apa namanya berbicara ya kan seputar judi online, ya kan berbincang-bincang dengan Bang Ustadz Dedi Supriyatna dari KUA Kecamatan Gambir. Ya insya Allah juga bermanfaat juga buat kita semua nih Bang Ustadz ya. Kita bisa menyampaikan, dan yang paling penting adalah peran daripada penyuluh agama. Betul. Ya, penyuluh agama semua agama pastinya Sebagai corong masalah. sebagai corong ya, sebagai ujung tombaknya daripada Kementerian Agama, yang mana Gusman kita juga sudah menyampaikan bahwa penyuluh itu harus turun tangan memberikan edukasi ya kan, jangan sampai wilayah kita, masyarakat kita di sekitar kecamatan gitu kan ada yang terjerumus dengan yang namanya praktek judi online ini. Iya, betul. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya kan. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.